Kali ini kita akan belajar persamaan linier satu variabel dan persamaan mutlak satu variabel. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan berikan komentarnya. Oke, anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, bisa belajar dengan saya. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan linier satu variabel dan persamaan mutlak juga satu variabel. Untuk persamaan mutlak, di mana di video sebelumnya sudah dikupas. Nah, ini kita lanjutkan dengan persamaan yang tidak mutlak, kemudian persamaan mutlaknya. Oke, yang pertama di sini pecahan penyebutnya kebetulan sudah pasti 7, 2, dan 4. Sehingga di sini kalian kalikan dengan KPK-nya saja. KPK dari 7, 2, dan 4 adalah 28 ya. Jadi semuanya kita kalikan 28. Jadi X-2 per 7 kalikan 28. Begitupun 3 plus 5X per 2 juga kalikan 28. Begitupun 2X-1 per 4 juga kalikan 28. Sehingga didapat 28 bagi 7 itu 4 kali X minus 2 ya. Kemudian 28 bagi 2 itu 14. Berarti kalikan 3 plus 5X. Begitupun 28 bagi 4 adalah 7. Berarti 2X min 1. Kita kalikan dulu. 4X dikurangi 8 ya. Ini min 5. Berapa tuh? 42 ya. 42 min berapa? 70 ya. 70. Saya hapus dulu. Ini berapa tadi? 42 min 70X. 2 kali 7 14 ya. 14X minus 7. Oke, bila X-nya dikumpulkan sebelah kiri semua. 4X min 70X. Nah, yang 14-nya pindah ke kiri berarti kedua ruas dikurangi 14X. Kedua ruas tambahkan 42. Kedua ruas tambahkan 8. Minus 7 tetap di ruas yang kanan. Oke, jumlahkan. 4 dikurangi 14 min 10. Ditambahkan dengan min 70 jadi min 80X ya. 42 tambah 850 kurangi 7 jadi 43. Berarti X-nya adalah minus 43 dibagi 80. Gitu ya. Kedua ruas bagi minus 80. Yang A ya. Bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya penyebutnya adalah variabel. Karena ini persamaan jadi boleh dikalikan seperti yang tadi. Penyebutnya ada X min 1 kali X plus 1, ada X plus 1, ada X min 1. Berarti ini kedua ruas kita kalikan dengan X min 1 kali X plus 1 semua ya. Karena KPK-nya adalah itu. Jadi 2X min 6 per X min 1 kali X plus 1 ya. Ditambah 1 per X plus 1 sama dengan 4 per X min 1. Dikalikan semuanya dengan X min 1, X plus 1 seperti yang nomor pertama. Kalau ini dikalikan berarti habis penyebutnya tinggal 2 kali 3X minus 6. Lalu yang tengah berarti X plus 1-nya habis tinggal X min 1 kali 1. Yang terakhir, ini sama dengan ya. Berarti X min 1-nya habis tinggal X plus 1 kali 4. Kita selesaikan. 2 kali 3X 6X. 2 kali min 6 min 12. Kemudian X min 1. Ini adalah 4X tambah 4. Kumpulkan X semua sebelah kiri. 6X tambah X. Kemudian ini pindah ruas jadi min 4X. 12-nya pindah kanan. Kedua ruas ditambah 12 ya. 12.
Kedua ruas tambah 1, tambah 1, tambah 4 ya. 6x tambah x 7x kurangi 4x berarti 3x. 12 tambah 1, 13 tambah 4 jadi 17. Berarti kedua ruas bagi 3. Jadi 17 per 3. 17 per 3 itu 5 lebih ya. 5, 15 sisa 2. 2 per 3. Jadi 17 per 3 atau 5, 2 per 3. Gitu ya. Jadi yang pertama bilangan penyebutnya bilangan kalikan KPK. Yang kedua penyebutnya masih bentuk variabel. Berarti kalikan dengan variabel yang ada di penyebutnya tersebut berapa. Kalikan KPK-nya. Oke? Lanjut ya. Oke, di sini berarti ke penggunaan dari variabel satu variabel ya, persamaan satu variabel. Di sini ada harga barang setelah didiskon 15%, harganya 3.026. Berarti diskon itu potongannya. Diskon itu potongan namanya. Ini potongan harga. Berarti kalau dipotong 15 maka harga barangnya katakanlah X ya. Harga barangnya itu X, maka harga yang 3.260 itu harga apa itu? 3.026 itu harga apa? Nah, jadi harga barang yang harganya menjadi 3.026 itu diperoleh dari harga barang sesungguhnya. Ini maksudnya harga barang sesungguhnya itu dikali 85%. Karena dia dipotong 15% ya. Dari mana 85 itu 100% dikurangi 15%. Ini diskon. Ya, potongan. Nah, sehingga persamaannya adalah nilai X-nya adalah nilai X-nya adalah 3.026 dibagi 85%. Persen itu per 100 ya. Jadi kita kalikan 100 aja. Berarti 3026 kali 100 dibagi 85. Nah, 100 dibagi 285 bisa ya. Bagi 5 aja deh. Bagi 5 20, bagi 5 17 ya. Jadi 3026 bagi 17. Bagi 17 bisa ini? 3.026 bagi 17 apakah bisa? (178) ya. Jadi nilainya 178 kali 20. Ya, ini kalau ini disederhanakan jadi 178. Maka didapat kali 2 60 14 3 ya. Jadi 3460. Apa 3560 dong ya. Kan nambah 1. Ya, 3.560. Saya itu penerapan dari persamaan linear satu variabel. Berikutnya di sini sebuah mobil berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 75 km per jam dan bus berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan 65 km per jam. Maksudnya kecepatan rata-rata ya. Ini maksudnya kecepatan rata-rata. Karena kalau mungkin kadang ngebut, kadang enggak ya. Ini maksudnya kecepatan rata-rata. Oke?
Dari A ke B, B ke A, jaraknya 350 km. Jadi ini ada kota A ke kota B. Ini jaraknya 350 km. Mobil A dengan kecepatan 75 km per jam bergerak. Begitupun mobil B atau bus bergerak dari kota B 60 km per jam menuju kota A. Jadi A ke B, B ke A ya. Oke, kalau dia bergerak bersamaan, itu artinya antara TA itu sama saja dengan TB. Ya sama, cuman bedanya di sini adalah, atau dengan kata lain, ini TA sama dengan TB lah. Karena dikatakan dia sama. Yang membedakan pasti adalah posisinya dari kiri atau dari kanan. Misalkan, ini misalkan titik C ya, atau kota C, atau tempat dia berhenti. Ini tempat ketemu. Jadi kalau misalkan A ke C itu misalkan X kilometer, maka B ke C berarti sisanya 350 min X. Gitu ya. Nah, di sini yang sama itu waktu. Karena yang namanya ketemuan berarti antara waktu A dengan waktu B itu sama. Apa itu waktu? Waktu itu berarti adalah jarak perkecepatan ya. Jarak perkecepatan itu waktu. Jarak perkecepatan. Itu adalah waktu. Jarak dari A ke C adalah X. Waktu dari A ke B apa misalkan? Di situ belum ada ya. Ya sudah. Waktunya ada nggak? Justru mau ditanya ya. Ini adalah TA. Ini berarti 350 min X. Ini misalkan TA juga. Sorry. Yang ditanyakan kan TA. Berarti TA itu adalah jarak perkecepatan. Maksudnya PA, ini PB. Nah, jaraknya adalah X, yang A itu, yang B kecepatannya 75. Yang B jaraknya 350 min X, kecepatannya 65. Itu maksud saya. Nah, sekarang apakah bisa dibagi berapa nih? 5 ya? Bagi 5 atau kali 5 semua. Ini berarti 15, ini berarti 13. Nah, habis itu kali silang ya. 13X sama dengan 15 kali 350 min X. Gitu ya. Jadi 13X sama dengan 15 kali 350, biarin aja. Min 15X. Pindah posisi ya. Berarti 13 ditambah 15, 28. Ini tetap 15 kali 350. Berarti X saja adalah 15 kali 350 dibagi 28. Nah, 28 dengan 35 bisa disederhanakan. Bagi 7. Ya, bagi 7 4, bagi 7 5. Nah, sehingga tinggal 15 kali 5, 75 dibagi 4. Berarti X-nya adalah berapa tuh? 75 per 4 aja ya. Karena yang ditanya adalah waktunya. Waktunya kita gunakan TA. Waktu berarti dalam hal ini adalah SA per PA. Jadi 75 per 4 dibagi
Berapa tuh? 75/4 itu kan jaraknya ya. Berarti dibagi 75 ya. Ada yang salah nggak nih saya nih? Oh, ini 50 maksudnya ya. Nah, ini jadi 750. Berarti jawabannya adalah 10/4. 10/4 itu berapa? 2,5 ya. Nah, jadi lamanya waktu adalah 2,5 jam. Jadi mereka bertemu selama 2,5 jam. Bisa ya? Ini maksudnya 750. Bisa dipahami? Ulangi ya. Jadi yang dinyatakan ketemu itu berarti waktunya bersamaan. Waktu itu adalah jarak perkecepatan. Maka didapat demikian. Bisa dimengerti? Nah, nanti tinggal diulang-ulang ya videonya. Lanjut ya. Berikutnya, kereta api 1 berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Setengah jam kemudian, kereta api 2 berangkat dari stasiun A menuju stasiun B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Agar kereta api 1 dan kereta api 2 tiba di stasiun B dalam waktu yang bersamaan, maka jarak A ke B berapa? Nah, kalau ini jaraknya yang ditanyakan. Jadi ada stasiun A kemudian dengan stasiun B ya. Ini kereta api 1 berangkatnya dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kereta api 2 nyusul dengan kecepatan 70 km per jam. Nah, kalau tadi barengan dari kiri kanan, kalau ini bersamaan. Tapi tempatnya sama, cuman waktunya beda. Jadi waktunya, kalaulah waktu yang pertama itu adalah X ya, karena kita nggak tahu dia berapa menit atau berapa jam. Nah, waktu yang kedua itu dia bilang setengah jam kemudian. Berarti kan lebih cepat waktunya. Berarti X dikurangi setengah. Atau X dikurangi 0,5. Nah, yang ditanya adalah AB. AB itu berarti jarak. Berarti ini jarak. Jarak itu adalah apa rumus jarak? Kecepatan kali waktu kan? Kecepatan kali waktu. Nah, jaraknya sama. Berarti P1 T1 sama dengan P2 T2. Karena jaraknya bersamaan. P1-nya 60 km per jam, T1-nya X, P2-nya adalah 70, T2-nya adalah X minus setengah. Gitu ya. 60X sama dengan 70X min 70 kali setengah, 35 ya. Kedua ruas pindahkan. 35 sama dengan 10X. Berarti X adalah 3,5. Apa itu X? Waktu. Berarti kecepatan waktu yang pertama berarti 3,5 atau waktu yang kedua boleh berarti 3 jam. Nah, sekarang mau pakai waktu yang mana? Ini berarti T1. Nah, kalau kalian mau pakai kecepatan yang pertama, yang ditanya jarak ya. Berarti P1 kali T1 misalkan, atau boleh juga P2 kali T2. Karena jaraknya sama. Kalau P2 berarti 70, T2-nya 3 jam. Jadi jawabannya 210 km. Nah, jadi jaraknya adalah 210 km. Gitu ya? Jadi mengerti? Nah, untuk soal berikut adalah tentang persamaan mutlak. Dimana sebelumnya sudah didefinisikan mutlak itu apa ya. Ini berarti mengulas.
Definisinya saya ingatkan saja sedikit. Jadi kalau mutlak sebuah bilangan X akan sama dengan X apabila X-nya positif ya. Akan sama dengan min X apabila X-nya negatif. Gitu ya. Nah, berarti artinya di sini ada dua himpunan nih sebenarnya. Jadi ini 0, ada himpunan A, ada himpunan B. Berarti anggota yang ke kanan lebih dari 0, ke kiri kurang dari 0. Gitu ya. Begitupun yang ini. Berarti kesimpulannya 2x min 5 itu akan sama dengan 7 apabila 2x min 5-nya 7. Atau boleh juga 2x min 5-nya itu isinya min 7. Kenapa? Karena mutlak dari min 7, 7 juga. Ya, mutlak min 7 adalah 7. Jadi 2x min 5 itu isinya bisa 7, isinya bisa min 7. Nah, kalau 7 berarti kedua ruas tambah 5 jadi 12. Kedua ruas bagi 2 berarti 6 ya. Yang ini kedua ruas tambah 5 berarti min 2. Ya, ini tambah 5. Min 2. Kedua ruas bagi 2 berarti min 1. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah kalau enggak min 1 ya 6. Gitu ya. Nah, berikutnya jumlah semua X yang memenuhi persamaan. Oke, di sini ada 14 min 2X. Kalau lihat dari konteksnya 14 dan 3, 12, 4 dan 12 itu adalah kelipatan 4. Ya. 15 min mutlak X min 3. 4 itu adalah bilangan tetap. Berarti 4 bisa dikeluarkan mutlak X min 3 ya. Sama dengan 15 dikurangi X min 3. Nah, mutlak X min 3-nya dikumpulkan. Minus 1 berarti pindah jadi plus 1 ya. Atau kedua ruas tambah mutlak X plus X min 3. Berarti jadi 5 ya. 5 X min 3. Sama dengan 15. Itu ya ditambahkan. 4 tambah min 1. 4 tambah 1. Kemudian bagi dengan 5 semua. Berarti mutlak X minus 3 sama dengan 3. Nah, ini sama seperti nomor 1. Berarti X minus 3 itu bisa sama dengan 3. Kenapa? Karena mutlak sebuah nilai 3 adalah 3. Begitupun yang kedua. X minus 3-nya sama dengan minus 3. Mutlak dari minus 3 adalah 3. X yang pertama berarti 6. Ya. Tambah 3 semua. Begitupun ini tambah 3 berarti 0. Jadi ini anggaplah X1, ini anggaplah X2. Jumlah semua berarti X1 tambah X2 ya. 6 ditambah 0 berarti N. Jadi jumlah yang memenuhi adalah N 6. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang persamaan yang berikutnya adalah yang satu ada mutlak, yang satu tidak. Nah, berarti kita gunakan definisi nih. Di sini bahwa kalaulah ini kita asumsikan sama dengan 0, berarti 2X tambah 6 itu 0, maka 2X sama dengan min 6, berarti X sama dengan min 3. Jadi batasnya itu ada dua nilai berarti. Min 3 ke kiri dan min 3 ke kanan. Gitu ya? Jadi syaratnya atau batasnya ada dua. Jadi X anggota himpunan A atau X yang kurang dari minus 3. Yang kedua, X anggota himpunan B itu artinya X yang lebih dari sama dengan 3, min 3 ya. Jadi ke min 3 ke kanan. Nah, dengan demikian
Kalau X kurang dari min 3, itu artinya dia bernilai negatif kan. Kalau dia bernilai negatif berarti minus. Karena dia harus dikalikan minus 1 biar hasilnya positif. Jadi kalau kita substitusikan minus 4 nilai negatif, karena mutlak itu tidak negatif, berarti kalikan minus. Jadi kalau negatif kalikan minus. Sama dengan 3x minus 4. Jadi minus 2x minus 6 sama dengan 3x minus 4. Kedua ruas. Tambahkan, berarti minus 2x minus 3x sama dengan 6 dikurangi 4. Minus 2x minus 3x berarti jadi minus 5x. Hasilnya berarti 2. Maka x adalah minus 2/5. Apakah minus 2/5 kurang dari minus 3? Nah, ternyata ini tidak benar. Jadi ini bukan jawaban. Karena kurang dari minus 3 tidak termasuk minus 2/5. Jadi tidak memenuhi. Lalu yang kedua, X-nya yang ke kanan. Lebih dari min 3-nya kanan. Berarti kalau ke kanan, berarti hasilnya positif. Contoh ambil minus 2. Minus 2 kali 2 minus 4 tambah 6 positif. Nah berarti kalau positif berarti tidak perlu dikalikan negatif. Jadi mutlaknya dibuang aja. Jadi 2X plus 6 sama dengan 3X min 4. Gitu ya. Kedua ruas ditambahkan min 3. Berarti 2x minus 3x sama dengan minus 6 minus 4. Berarti minus x sama dengan minus 10. Berarti x-nya sama dengan 10. Nah 10 itu apakah lebih dari minus 3? Nah ternyata 10 itu adalah benar. Jadi jawabannya hanya 10 saja. Yang minus 2/5 tidak termasuk dalam anggota himpunan A dalam hal ini. Berarti jawabannya adalah hanya 10. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Oke, bentuk yang berikutnya keduanya mutlak. Kalau keduanya mutlak berarti ada 3 himpunan karena ada 2 batas ya. Jadi kalau kita asumsikan ini sama dengan 0, berarti x min 4-nya sama dengan 0. Itu artinya x sama dengan 4. Begitupun yang ini 3x min 8-nya 0 artinya 3x sama dengan 8. Berarti x sama dengan 8/3. Nah ini batas. Batas dari anggota himpunan ya. Ada 3 himpunan. Jadi yang 8/3 ke kiri katakanlah himpunan A. 8/3 sampai 4 katakanlah himpunan B. 4 ke kanan himpunan C. Gitu ya. Nah sekarang untuk kasus yang pertama, X anggota A. Apa itu A? X kurang dari 8/3. Saya pilih kurang dari 8/3 itu misalkan 8/3 kan 3 kurang ya. Berarti minus 4 lah. Anggap minus 4. Berarti minus 4 dikurangi 4 minus. Berarti minus. X min 4 karena mutlak harus positif. Kalikan minus. Kemudian kita pilih berapa tadi? Kurang dari 8/3 itu. Kita ambil 2 ya, sorry. 2 lah. 2 berarti minus juga. Ya, X min 8. Oke, jadi minus X plus 4 sama dengan minus 3X plus 8. Pindah posisi ya. Berarti minus X tambah 3X sama dengan 8 kurangi 4. Jadi 2X sama dengan 4. Kedua ruas bagi 2, X sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari 8/3? Ya, ya berarti benar. Lalu yang kedua. X anggota himpunan B. Apa himpunan B? Berarti 8/3 sampai dengan 4. X lebih dari 8/3 misalkan 3 aja yang gampang lah. 3 kurangi 4 negatif ya. Kemudian 9 kurangi positif berarti 10 tetap. Sarungnya aja dibuang. Jadi min X plus 4 sama dengan 3X min 8.
Pindah posisi ya. Jadi min X min 3X sama dengan min 4 min 8. Jadi min 4X sama dengan min 12. Berarti X sama dengan T. Apakah 3 daerah himpunan? Ya. Lalu yang ketiga, berarti X yang lebih dari sama dengan 4. Kalau lebih dari sama dengan 4 berarti positif semua ya. Positif semua berarti tidak merubah. 3X min 8. Sudah. Ini nggak usah dilanjutkan juga nggak masalah. Yang dia lebih dari sama dengan 4. Jadi min 2X sama dengan min 4. Berarti X-nya sama dengan 2 ya. Sudah terpenuhi di sini. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Gitu ya. Saya pahami? Oke, ini nomor terakhir untuk video kali ini. Oke, banyak nilai X bilangan real yang memenuhi persamaan mutlak X min 2 ditambah mutlak X plus 8 sama dengan 10. Ini ada dua nilai mutlak atau dua bentuk mutlak, berarti ini ada dua batas ya. Kalau ini kita asumsikan 0, berarti X sama dengan 2. Begitupun yang ini, berarti X sama dengan minus 8. Jadi batas dalam garis bilangannya ada 2. Minus 8 dan 2. Berarti ada 3 wilayah atau ada 3 himpunan. Jadi X kurang dari min 8. Jadi X elemen A, di mana X-nya kurang dari minus 8 ya. Kemudian minus 8 itu kita ambil aja minus 9 lah ya. X 9, min 9 kurang 2 minus. Berarti minus X minus 2. Begitupun yang min 9 tambah 8 minus. Dimutlakan berarti harus dikalikan minus. X plus 8. Sama dengan 10. Maka dapat berarti minus X tambah 2. Minus X minus 8 sama dengan 10. Berarti minus 2X 8 minus 2 plus 10 ya. Jadi minus 2X sama dengan 16. Maka X sama dengan minus 8. Nah minus 8 kan ada di sini ya. Nah ini boleh memenuhi lah. Berarti ini kita asumsikan aja sama dengan. Lalu yang kedua, X-nya anggota himpunan B. Himpunan B itu adalah berarti yang tidak di himpunan A, minus 8 sampai dengan 2 katakanlah. Kita ambil aja contohnya minus 6. Minus 6 dikurangi 2 minus. Berarti min dalam kurung kali-kalikan negatif ya. Karena mutlak harus positif. Jadi hasilnya minus, harus dikalikan minus. Minus 6 tambah 8 positif. Berarti tanda mutlaknya aja yang dihilangkan. Nilai di dalam mutlaknya positif. Karena nilainya positif. Minus X tambah 2 tambah X tambah 8 10. Ini habis ya. Nah, 10 sama dengan 10. Oke, berarti tidak ada X yang bisa kita ambil. Lalu yang ketiga, X elemen C. Apa itu C? Berarti yang bukan A bukan B. Berarti X yang lebih dari sama dengan 2. Kita ambil aja 3 lah. 3 kurangi 2 positif. Nah, berarti mutlaknya positif. 3 tambah 8 positif berarti mutlaknya positif. Tidak ada perubahan tanda atau tidak perlu dikalikan negatif. X tambah X 2X. Kemudian min 2 jadi 2. Min 8 jadi 8. Ya, 8 pindah jadi min 8 tambah 10. Berarti 2X sama dengan 12 jadi 4 ya. Berarti X sama dengan 2. X sama dengan 2 adalah sama dengan. Berarti ada 2. Maka himpunannya ada 2. Jadi bisa minus 8 bisa 2. Jadi 2 nilai X yang memenuhi.
Jadi ada dua nilai X yang memenuhi. Oke, itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Tonton aja videonya berulang-ulang sehingga kalian yakin betul bisa paham. Setelah itu baru kalian tonton video-video berikutnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.